Halo, terima kasih sudah klik dan mampir buat nonton videonya. Jadi, kami di sini ingin membahas tugas besar Stepdim General. Sebelum itu, kenalan dulu yuk siapa aja anggota dari kelompok ini. Anggotakan 5 orang. Yang pertama, Lala Natasha, Cindy Salvia, Ananda Nadira, Tiara Juliana, dan yang terakhir ada Amelia. Oh iya, di tugas besar kali ini, kami akan membahas ataupun sedikit mereview materi dari webinar yang sudah kami ikuti, serta berbagi pengalaman dari webinar tersebut. Adapun materi yang kami pilih, yang pertama yaitu pemodelan matematika yang diselenggarakan oleh Prodi Matematika ITERA. Yang kedua, Digital Healthcare Ecosystem yang diselenggarakan oleh jurusan Sains ITERA dari Bio Farma. Yang ketiga, strategi pengelolaan sungai di Indonesia yang diselenggarakan oleh Ekoedu. Yang pertama kali kami akan membahas mengenai webinar pemodelan matematika yang diselenggarakan oleh Prodi Matematika ITERA. Dalam webinar kali ini hanya terdapat satu pemateri yaitu Profesor Edi Suwono. Pengertian dari pemodelan matematika itu sendiri merupakan bidang matematika yang berusaha dalam mempresentasikan, merealisasikan, serta menjelaskan sistem-sistem fisik ataupun problem yang kita temukan di kehidupan nyata dalam pernyataan matematika. Adapun tahapan dalam dibuatnya permodelan matematika yaitu 1. Mengenali dan menamai variabel bebas dan tak bebas serta membuat asumsi-asumsi seperlunya untuk menyederhanakan fenomena sehingga membuatnya dapat ditelusuri secara matematika. 2. Menerapkan teori matematika yang telah diketahui pada model matematika yang telah dirumuskan guna mendapatkan kesimpulan matematikanya. 3. Mengambil kesimpulan matematika tersebut dan menafsirkannya sebagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dimodelkan dengan cara memberikan penjelasan atau membuat pikiran. 4. Menguji perkiraan terhadap data real. Jika perkiraan yang kita buat tidak sebanding dengan kenyataan, maka model yang didapat perlu diperhalus dan merumuskan model baru dan memulai daur kembali, bisa juga dengan memperbaiki asumsi-asumsi yang diberikan. Di ITERA itu sendiri dapat diambil beberapa permasalahan dalam kehidupan nyata untuk dijadikan model matematika seperti pembuatan model matematika sistem parkir, model matematika dalam pengelolaan sampah yang terdapat di ITERA, dan masih ada beberapa contoh lainnya. Banyak hal-hal menarik dan hal baru yang kami dapatkan sebagai mahasiswa matematika. Selanjutnya, pada webinar kali ini akan membahas mengenai webinar Bio Farma dengan MIT Hacking Medicine Goes to Campus. Bio Farma menjadi distributor vaksin pada saat pandemi COVID-19 dan teknologi yang dilakukan pada saat pendistribusian vaksin ialah track and trace secara real-time di Kepulauan Indonesia. Membuat SMDF yaitu sistem manajemen distribusi vaksin. Setiap vaksin mempunyai QR code yang dapat di-track posisinya di mana dengan IoT. Dalam melakukan pendistribusian vaksin tentunya tidak mudah sehingga banyak beberapa kendala yang dialami. Salah satunya ialah seperti vaksin yang bersifat mudah rusak apabila tidak ditempatkan di kulkas obat. Vaksin disebar ke seluruh wilayah pada saat COVID-19 apabila sudah mendekati tanggal expired maka harus segera dikonsumsi ataupun dilakukan relocation. Berikutnya pada materi kedua yang dibawakan oleh Pak Rahmat Haryanto yang membahas mengenai tahapan dalam proses produksi vaksin. Adapun tahapannya sebagai berikut, yaitu ada raw materials, inoculation and culture times, harvest, inoculation, purification, formulation, filling, and packing. Terdapat Q100 Plus atau platform yang merupakan platform yang digunakan untuk memastikan suatu proses produksi dan pengujiannya tercatat dengan baik dan berjalan sesuai dengan kaidah GMP dan CPOB. Adapun Q100 Plus modules yaitu IBR, Production Execution System, LIMS, Quality Control System, AQMS, Quality Assurance System. Dan selanjutnya pada materi yang ketiga dibawakan oleh Pak Adi Riza Azari yang membahas mengenai Internet of Medical Things atau IoMT. Merupakan pengembangan dari Internet of Things yaitu IoT yang telah berhasil merevolusi bisnis di berbagai sektor.
Perangkat medis yang terhubung IOMT akan memungkinkan profesional medis untuk melakukan kunjungan secara elektronik atau e-visit dan beberapa tindakan lainnya dari jarak jauh. Dengan adanya kemajuan teknologi, tentu saja terdapat keuntungan dan tantangan yang akan dihadapi, yaitu diagnosis lebih akurat dan perawatan lebih baik, remote monitoring, yang terakhir memangkas biaya lebih hemat. Adapun tantangannya sebagai berikut. Pertama, interoperabilitas. Kedua, mengandalkan jaringan. Yang ketiga, keamanan cyber. Dan yang terakhir, kami akan membahas webinar mengenai strategi pengelolaan sungai yang terdapat di Indonesia yang dibawakan oleh pemateri Dr. Eng Asep Sofyan MT, dosen dari Teknik Lingkungan ITB. Webinar kali ini wajib untuk kita bahas karena pada webinar ini terdapat strategi-strategi yang dapat membantu kita dalam mengatasi masalah pengelolaan sungai di Indonesia. Sebelum dilakukan strategi pengelolaan sungai, tentunya dilakukan riset mengenai permasalahan air yang terdapat di Indonesia, yaitu yang pertama ada ketersediaan air yang tidak merata, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pengelolaan air yang tidak efisien, yang keempat deforestasi dan erosi, yang kelima dampak perubahan iklim, yang keenam konflik penggunaan air, dan yang ketujuh keterbatasan infrastruktur air dan sanitasi. Setelah diketahui terdapat masalah dalam pengelolaan sungai, maka dibuat strategi agar mengurangi permasalahan tersebut, yaitu dengan dilakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, penataan ruang. Pemerintah mengembangkan rencana tata ruang untuk mengatur penggunaan lahan di sekitar sungai untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, konservasi dan rehabilitasi. Strategi ini mencakup upaya untuk melestarikan dan memulihkan ekosistem sungai. Yang ketiga, pengendalian banjir. Untuk mengurangi risiko banjir, strategi pengelolaan sungai meliputi pembangunan bendungan, waduk, dan infrastruktur lain. Yang keempat, peningkatan kualitas air. Yang kelima, pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Yang keenam, penegakan hukum dan regulasi. Yang ketujuh, pendidikan dan penyuluhan. Program pendidikan dan penyuluhan dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang kedelapan, kerjasama regional dan internasional.